Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Yogi Bakti Marhenta, Magister Farmasi, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sebagai dosen, kontribusi saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan atau pengajaran memiliki kontribusi terbesar dalam Tridharma yang saya lakukan karena mengajar telah menjadi passion saya sejak pertama kali bekerja di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sehingga pendidikan atau pengajaran saya berikan bobot presentasi terbesar yaitu sebanyak 60%, penelitian atau publikasi 20%, serta pengabdian kepada masyarakat sebesar 20%. Saya merasa senang ketika melaksanakan kegiatan pengajaran karena dapat mengembangkan keilmuan saya setelah lulus S2 Magister Farmasi, khususnya di bidang farmasi komunitas. Salah satu mata kuliah saya yang saya ampu di bidang farmasi komunitas adalah teori manajemen farmasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, saya dapat memberikan perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan mahasiswa agar siap menjadi tenaga kefarmasian yang mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di instansi kesehatan maupun masyarakat. Dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah teori manajemen farmasi rumah sakit dengan bobot 2 SKS. Sebelum semester dimulai, saya dan tim pengajar berdiskusi mengenai rencana pembelajaran semester atau istilah RPS yang merupakan panduan dalam pembelajaran mata kuliah teori manajemen farmasi rumah sakit yang merupakan salah satu mata kuliah inti. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi, alat kesehatan secara tepat, pemilihan sediaan farmasi secara rasional berdasarkan pertimbangan ilmiah dan berbasis bukti. Yang kedua, melakukan penyiapan, dispensing, sediaan farmasi dan alat kesehatan, memastikan keamanan penggunaannya. Yang ketiga, melakukan konsultasi dan konseling farmasi. Yang keempat, melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan sesuai dengan ketentuan secara efektif dan juga efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen farmasi ini adalah pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang yang pertama adalah rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua, manajemen pengelolaan obat dan perbekalan farmasi di rumah sakit. Yang ketiga, manajemen pengendalian obat di rumah sakit atau inventory control. Yang keempat, indikator pengelolaan obat. Yang kelima, manajemen support serta peran farmasi klinik di rumah sakit dan pasien safety. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit, manajemen pengelolaan obat dan perbekalan farmasi di rumah sakit, manajemen pengendalian obat di rumah sakit atau inventory control, indikator pengelolaan obat, manajemen support, peran farmasi klinik di rumah sakit, dan pasien safety. Pustaka sumber belajar yang saya gunakan berupa buku, jurnal, dan sumber lain tentang farmasi rumah sakit yang relevan dan yang pastinya terbaru. Sistem pembelajaran saya adalah hybrid, yaitu daring dan juga luring. Dalam mengajar daring, saya menggunakan media seperti Moodle yang merupakan fasilitas dari IIK Bakta. Saya juga menggunakan media lain seperti Zoom ataupun Google Meet.
Metode pengajaran yang saya lakukan adalah student centered learning yang berpusat kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran dilakukan dengan metode hybrid. Untuk meningkatkan effort dari mahasiswa, saya menggunakan media PowerPoint, video, dan multimedia lainnya yang tentunya saya up to date dan kemas dengan media yang menarik dan juga inovatif. Saya juga memberikan materi yang terbaru dari berbagai buku, jurnal yang relevan yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran. Pada pelaksanaan mengajar, saya menggunakan metode pendekatan reasoning, seperti diskusi kasus dari jurnal sesuai capaian pembelajaran mahasiswa. Saya juga mengevaluasi proses mengajar untuk mengetahui pemahaman dari mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajarannya. Seminggu sebelumnya, waktu pengajaran dimulai, saya mengupload materi perkuliahan saya di Moodle pada Oasis yang merupakan sistem informasi terpadu di kampus saya, IK Bakta Kediri. Kemudian, saya berkoordinasi dengan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah Manajemen Farmasi Rumah Sakit untuk membahas tentang pembelajaran dan memberikan informasi untuk mendownload materi yang akan diajarkan di Moodle. Dalam proses pengajaran, saya selalu mengedepankan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Pada awal perkuliahan, untuk meningkatkan antusiasme belajar mahasiswa, saya menjelaskan tujuan, capaian mata kuliah, dan mengidentifikasi topik awal pada perkuliahan untuk menyamakan persepsi dengan mahasiswa, sehingga bisa menyamakan tujuan yang diharapkan, dan mahasiswa ada gambaran terkait perkuliahan yang berlangsung. Dalam proses delivery, pada awal penyampaian materi, saya menggunakan video dan dilanjutkan pengajaran dengan media PowerPoint. Bertujuan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam proses perkuliahan yang interaktif dengan mahasiswa. Sebagai contoh, memberikan stimulasi pertanyaan dari topik atau materi yang disampaikan berupa studi kasus, kemudian dibahas. Pada akhir perkuliahan, dilakukan asesmen atau evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam asesmen ini, saya memberikan pertanyaan mengenai perkuliahan yang akan diberikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami dan mengerti tentang materi yang disampaikan. Selain itu, saya memberikan asesmen dalam bentuk tugas bertujuan untuk meningkatkan inisiatif berpikir kritis dalam menerima informasi dari berbagai aspek. Dalam melakukan evaluasi juga, sistem pembobotan penilaian saya pada mata kuliah Manajemen Farmasi Rumah Sakit ini adalah UTS 30%, UAS 40%, tugas perkuliahan 20%, keaktifan 10%. Soal yang saya gunakan dalam UTS atau UAS adalah soal pilihan ganda dari A sampai dengan E dengan kasus vignette yang menggambarkan kejadian yang ada di lapangan. Tujuannya adalah menumbuhkan cara berpikir logis dalam pemecahan masalah. Selain itu, agar mahasiswa terbiasa dengan tipe soal tersebut sebagai persiapan uji kompetensi saat menempuh kuliah profesi apoteker nanti. Ujian dilaksanakan menggunakan media Moodle yang diakses secara online. Untuk tugas perkuliahan dinilai dari pengumpulan file mahasiswa. Pengumpulan tugas juga saya sediakan di room Moodle sesuai pertemuan agar dapat diakses oleh mahasiswa. Keaktifan dinilai dari interaksi mahasiswa selama perkuliahan, baik daring maupun luring. Untuk perkuliahan daring, dengan melihat track record dan keaktifan mahasiswa dalam menjawab diskusi atau bertanya. Saya juga menggunakan media Telegram
untuk memfasilitasi hal tersebut dan dapat menjumlah beberapa kali mahasiswa yang aktif. Dalam mengolah nilai, saya transparan dan subjektif sesuai kemampuan dari mahasiswa. Nilai untuk lulus minimal adalah BC dengan range 60 sampai 64,99. Jika mahasiswa tidak mencapai nilai minimal, maka harus melakukan remedial. Mekanisme remedial juga dilakukan menggunakan Moodle. Bagi mahasiswa yang masih belum lulus, maka dapat mengikuti perkuliahan dan ujian lagi di semester pendek. Agar memperjelas, maka setelah ini saya akan tampilkan cuplikan proses pembelajarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk pertemuan lanjutan kita ini, saya akan masuk dengan topik perencanaan obat di rumah sakit. Oke, baik, kita masuk ke tahapan inti ya. Dalam pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, kita akan mempelajari beberapa poin ya. Yang pertama ada pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan juga administrasi. Untuk pertemuan kali ini kita lebih ke fokus di perencanaan kebutuhan. Ya. Baik, mohon diperhatikan ya. Jadi perencanaan secara definisi adalah perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai itu merupakan tahap awal ya dalam pengelolaan. Untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alkes bahkan sampai ke bahan medis habis pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsinya adalah untuk menghindari kekosongan obat ya. Oke. Di dalam proses perencanaan ada tahapan yang harus kita pelajari ya, di mana tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan persiapan ya. Jadi tahapan persiapan ini dalam perencanaan hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama perlu dipastikan kembali program dan komoditas apa yang harus disusun perencanaannya. Yang kedua, perlu ditetapkan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, diantaranya adalah pemegang kebijakan dan pemasok atau vendor. Yang ketiga adalah daftar obat harus sesuai dengan formularium nasional dan formularium rumah sakit, ya, di mana formularium rumah sakit yang telah diperbaharui secara teratur harus menjadi dasar untuk perencanaan. Yang keempat, oke, silahkan Mas, bisa disebutkan nama dan NIM-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faldi dengan NIM 11265. Izin bertanya terkait poin nomor 3. Tadi disebutkan bahwa formularium nasional. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak tentang formularium nasional. Oke, baik Mas Faldi, terima kasih. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk formularium nasional ini definisinya adalah daftar-daftar obat ya yang masuk di dalam daftar jaminan kesehatan nasional atau JKN. Itu ada di paling tinggi adalah formularium nasional, di mana dalam formularium nasional itu bisa diturunkan di dalam formularium rumah sakit ya. Jadi di dalam formularium rumah sakit itu juga merupakan daftar-daftar obat yang masuk ke dalam formularium nasional. Akan tetapi perlu diketahui ya, saya ulangi lagi, perlu diketahui formularium rumah sakit antara rumah sakit A dengan rumah sakit B itu pasti berbeda, seperti itu. Ada lagi Mas? Oke, terima kasih Mas Faldi. Saya lanjut untuk proses tahapan selanjutnya adalah tahapan 4. 4 ini adalah perencanaan perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengestimasi periode pengadaan, mengestimasi safety stock, dan memperhitungkan lead time. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan berikutnya adalah nomor 5, yaitu juga perlu diperhatikan ketersediaan anggaran dan rencana pengembangan jika ada ya, seperti itu. Tahapan lanjutan di sini adalah tahapan pengumpulan data ya. Tahapan pengumpulan data di sini adalah data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan obat pasien di periode sebelumnya.
ya, atau data konsumsi. Nah, periode sebelumnya yang dimaksud di sini adalah periode dalam arti bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Ya, ada juga pengumpulan data berupa sisa stok, data morbiditas, dan usulan kebutuhan obat dari unit pelayanan. Tahapan selanjutnya adalah analisa tahapan usulan kebutuhan, ya. Itu ada spesifikasi item obat, yang kedua ada kuantitas kebutuhan. Saya lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai. Yang berikutnya adalah melaksanakan atau melakukan evaluasi rencana kebutuhan anggaran, analis yang sesuai. Kemudian revisi rencana kebutuhan obat. Yang berikutnya adalah instalasi farmasi rumah sakit menyampaikan draft usulan kebutuhan obat ke manajemen rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. Itu merupakan tahapan dalam proses perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit, ya. Ini merupakan metode perhitungan kebutuhan, ya. Metode perhitungan kebutuhan di mana menentukan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan, ya, oleh tenaga kefarmasian, yaitu apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana dengan koordinasi dan proses perencanaan yang tepat, maka diharapkan obat yang dirancanakan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, serta mutu yang terjamin. Oke, baik teman-teman. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pedoman perencanaan obat, ya. Di dalam pedoman perencanaan obat ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah DOEN atau DOEN. Mungkin ada yang tahu DOEN itu apa? Oke, bisa disebutkan nama dan NIM-nya? Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 101200076. Izin menjawab kepanjangan dari DOEN. DOEN kepanjangannya adalah Daftar Obat Esensial dan Non-Esensial. Oke, benar ya. Jadi untuk DOEN sendiri itu adalah Daftar Obat Esensial dan Non-Esensial. Lanjut ya, dalam pedoman tersebut ada juga formularium rumah sakit, ya. Kemudian ada standar terapi rumah sakit, ada data catatan medis, ada anggaran yang tersedia, ada penetapan prioritas, ada siklus penyakit, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, dan juga data data rencana pengembangan. Ini merupakan ini adalah metode perhitungan kebutuhan obat, di mana metode dalam perencanaan itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah metode konsumsi, yang kedua adalah metode morbiditas, dan yang ketiga adalah metode kombinasi. Nah, kita masuk ke tahapan metode pertama adalah metode konsumsi, ya. Metode konsumsi ini didasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi. Metode ini sering dijadikan perakiraan yang paling tepat dalam perencanaan sediaan farmasi di rumah sakit, ya. Ya, di mana metode konsumsi ini juga berdasarkan periode sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Bisa berdasarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan dalam satu tahun. Data yang diperlukan disiapkan untuk data yang harus diperlukan, ya, untuk perhitungan dengan metode konsumsi adalah yang pertama, daftar nama obat, ya. Jadi kita harus menyiapkan ini daftar nama-nama obat yang ada di rumah sakit. Yang berikutnya adalah stok awal. Kita harus tahu juga stok awal kita itu berapa. Kemudian penerimaan, pengeluaran, sisa stok kita harus tahu dalam 1 tahun atau dalam 1 periode itu kita harus tahu sisa stoknya berapa. Kemudian daftar obat yang hilang, yang rusak, kadaluarsa, ya, itu kita harus mendata terlebih dahulu. Kemudian kita harus data juga kekosongan obat, ya. Kemudian pemakaian obat dalam 1 periode, waktu tunggu, ya, stok pengaman atau buffer stok, dan juga pola kunjungan. Nah, berikut adalah rumus dari metode konsumsi,
ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Rumusnya adalah rencana kebutuhan itu sama dengan stok kerja atau pemakaian rata-rata dikali dengan 12 bulan ditambah buffer stok, kemudian ditambah lead time stok ya, dikurangi dengan sisa stok. Ya, di mana keterangan di sini adalah stok kerja adalah kebutuhan obat untuk pelayanan kefarmasian dalam satu periode. Buffer stock adalah stok pengaman. Lead time ini adalah lama waktu antara pemesanan obat sampai obat diterima ya. Kemudian lead stock ini adalah jumlah obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu atau lead time. Nah, ini adalah contoh teman-teman ya. Jadi contoh kasus perhitungan dengan menggunakan metode konsumsi. Ya, sebagaimana kasusnya di sini adalah selama tahun 2020 ya, dari Januari sampai Desember, pemakaian natrium diklofenak ya 50 mg sebanyak 300.000 tablet. Ya, sisa stok per 31 Desember adalah 10.000 tablet. Hal yang harus kalian kerjakan pertama adalah carilah stok kerja ya atau pemakaian rata-rata kali dengan 12 bulan ya, di mana natrium diklofenak ini per bulan selama tahun 2020 itu adalah 300.000 tablet. Jadi stok kerja adalah 25.000 tablet dikali dengan 12 bulan maka didapat 300.000 tablet. Artinya dalam setiap bulan adalah 25.000 tablet ya. Langkah yang kedua adalah buffer stock ya, dicari perhitungan dari buffer stock di mana diperkirakan misalnya contohnya 20%. Dari 20% itu dikali dengan total stok atau pemakaian natrium diklofenak yaitu 300.000 maka didapatkan 60.000 tablet. Langkah yang ketiga adalah kalian harus mendapatkan lead time ya, dimana lead time misalnya diketahui 1 bulan, maka dari itu 1 bulan itu dikali dengan 25.000 per bulan tadi ya, 25.000 tablet, maka didapatkan 25.000 tablet. Untuk tahapan berikutnya kalian harus mencari jumlah kebutuhan natrium diklofenak ya selama tahun 2020. Artinya di sini stok kerja ditambah buffer stock tambah lead time itu maka didapatkan 300.000 ditambah dengan buffer stock tadi berapa? 60.000 ditambah dengan lead time 25.000 maka didapatkan 385.000 tablet. Nah, perlu diketahui rumusnya yaitu juga dikurangi dengan sisa stok. Nah, tadi diketahui di dalam soal sisa stok adalah 10.000. Maka rencana kebutuhan ya untuk natrium diklofenak di tahun 2021 itu adalah hasil dari jumlah kebutuhan natrium diklofenak 385.000 tablet dikurangi dengan sisa stok 10.000 tablet didapatkan 375.000 tablet. Seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah contoh dari perhitungan metode konsumsi di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan obat untuk tahun 2021 yaitu 375 tablet. Oke, baik sebelum saya lanjut mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa disebutkan nama dan NIM-nya ya Mas? Ya, perkenalkan saya Galang Wisnu Permadi dengan NIM 101-20073. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait keunggulan dan kelemahan metode konsumsi apa ya Pak? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya berkaitan dengan kelemahan dan keunggulan dari menggunakan metode konsumsi. Jadi untuk kelemahan dan keunggulan dari metode konsumsi sendiri ya sudah saya siapkan sebenarnya, di mana keunggulannya adalah mudah dilakukan. Artinya semua data-data tersebut itu sudah ada dan akurat. Jadi saat kita melakukan perhitungan itu sangat mudah kita lakukan. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak butuh data penyakit ataupun standar terapi di dalam metode perencanaan. Akan tetapi di dalam metode perencanaan khususnya konsumsi ini ada kelemahannya, yaitu memakan waktu yang lebih banyak. Ya, jadi aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Artinya apa? Kita hanya bisa menggunakan data-data dengan periode yang lalu, periode yang sudah lewat. Nah, itu adalah kelemahan dari metode konsumsi. Ada lagi Mas? Oke, terima kasih. Saya lanjut.
Ya, metode berikutnya adalah metode epidemiologi atau morbiditas, di mana metode ini didasarkan pada pola penyakit yang ada di rumah sakit atau paling sering muncul di masyarakat. Ya, di dalam metode epidemiologi, tahapan-tahapan perencanaan yaitu yang pertama menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, yang kedua menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, dan yang ketiga adalah menyediakan standar pengobatan untuk direncanakan. Di dalam metode epidemiologi ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan di sini adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Ya. Yang kedua, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Itu adalah keunggulannya. Untuk kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil. Kemudian data penyakit sulit diperoleh secara pasti. Kekurangan berikutnya adalah perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Ya. Untuk perbandingan metode konsumsi dan metode morbiditas, yaitu yang pertama khususnya konsumsi adalah pilihan pertama dalam perencanaan pengadaan. Yang kedua adalah mudah dalam perhitungan, lebih cepat dalam perhitungan, kurang tepat ya dalam perhitungan, kurang tepat dalam menentukan jenis dan kuantum. Ya, ini perbandingannya ya. Kemudian untuk konsumsi adalah mendukung ketidakrasional dalam penggunaan obat. Sedangkan dalam morbiditas lebih akurat, lebih mendekati kebutuhan. Pengobatannya rasional, perhitungannya lebih rumit, ya itu perbandingannya ya. Data yang diperlukan itu harus dengan kunjungan pasien atau bisa dengan 10 besar pola penyakit dan persentase kunjungan ya, persentase dewasa dan juga anak di dalam pasien di rumah sakit. Kemudian ada juga di sini adalah tidak digunakan untuk semua penyakit. Itu perbandingan antara metode konsumsi dan morbiditas. Nah, jadi teman-teman, ini referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah manajemen farmasi rumah sakit ya. Sudah saya sampaikan di sebelumnya, bisa menggunakan buku manajemen obat di rumah sakit. Pengarangnya adalah Satibi, dan juga manajemen logistik farmasi rumah sakit. Di sini bisa ada pedoman penyelenggara pelayanan di rumah sakit ya, ada juga menurut PMK nomor 72 tahun 2016, dan juga lewat standar buku standar ya pengolahan obat yang ada di rumah sakit. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian, tetapi saya pengen dari teman-teman mungkin bisa menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini. Mungkin ada? Oh ya, Saya, bisa Pak. disebutkan nama dan NIM-nya, Mbak? Saya Hilda Ramayanti dengan NIM 101200778. Ya. Izin menyimpulkan, perencanaan obat di rumah sakit itu bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekosongan obat. Kemudian terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode kombinasi, yang kedua metode epidemiologi, kemudian yang ketiga metode kombinasi. Oke, benar. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi memang benar ya, jadi simpulan dari Mbak, jadi dalam perencanaan obat itu fungsinya untuk menghindari kekosongan obat. Kemudian ada 3 poin di dalam metode perencanaan obat. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah kombinasi, dan yang ketiga adalah epidemiologi ya. Jadi kombinasi yang dimaksud adalah kombinasi dari konsumsi dan epidemiologi ya. Jadi terima kasih buat semuanya ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, khususnya di pengetahuan tentang perencanaan obat yang ada di rumah sakit. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang pendistribusian obat. Saya harap teman-teman juga lebih aktif sama seperti pertemuan kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.